Kalau kata orang pinternya, ya saya nggak kaget dek. Orang itu Ade yang mau ditumbalin, tapi malah balik ke anaknya. Wah, mendengar hal tersebut, Pamo dan Kiki seperti tersambar geledek. Pamo pun berkata, loh, jadi selama ini semua firasat saya benar dong mengenai Om Pras sama Setio. Ya, kamu sudah tahu punya firasat begitu, ya didengerin dong. Jangan dicuekin. Oh, maaf Pak. Kalau saya sih dengerin, tapi istri saya ini Pak bandel, susah banget dikasih tahu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa suami kamu ini Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya akan kembali membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2018 ya. Narsumnya yang mengirimkan cerita ini adalah Kiki. Nama dan tempat sudah saya samarkan. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, Kiki ini mengirimkan cerita karena dia adalah mantan korban. Karena dia pernah hampir menjadi tumbal daripada saudaranya sendiri. Nah, saudaranya ini bernama Pras dan yang menjadi tumbal sesungguhnya adalah Setio. Oke. Singkat cerita, ini pada tahun 2018, Kiki itu dia ketika itu sedang hamil 3 bulan. Tapi si Kiki ini punya sejarah yang kurang baik mengenai masalah ya masalah mistis gitu ya, masalah horor dan mistis itu. Punya pengalaman yang tidak baik. Bukan hanya Kiki, tapi suami Kiki juga punya masalah yang kurang baik mengenai kisah-kisah mistis. Tepat di 3 bulan itu, firasat suami dari Kiki itu tiba-tiba saja muncul. Nah, suaminya ini mempunyai firasat bahwa nanti ada seseorang yang datang tapi akan membahayakan nyawa Kiki. Jadi Kiki ini harus menghilang, tanda kutip ya, menghilang ya, mungkin naik ke atas atau ke kamar orang tuanya atau kemana gitu kan. Nah, suaminya Kiki ini bisa dibilang indigo karena ya walaupun suaminya ini nggak bisa ngeliat, tapi dia sering mendapatkan firasat-firasat dan firasat-firasat itu 100% selalu tepat. Mulanya awal-awal pernikahan ya Kiki tuh nggak percaya dengan firasat-firasat macam itu. Dia orangnya skeptis lah. Cuma makin kesini tiap kali suaminya ngomong A, beneran kejadian A. Suaminya ngomong B, beneran kejadian B. Suaminya ngomong Z, beneran kejadian Z. Maka dari itu lambat laun Kiki pun mulai mempercayakan omongan suaminya. Ya ada firasat atau enggak, ya harus percayalah ya omongan suami karena suami kan itu kepala keluarga. Secara tiba-tiba Pras itu nelpon Kiki. Dia bilang, Ki, Om 2 hari lagi mau datang ya sama Setio. Loh kenapa Om? Kayaknya 2 hari lagi saya pergi deh. Pokoknya kamu tunggu aja di situ. Om udah lama nggak ketemu nih, pengen banget ketemu. Ya bawa anak Om juga nih, Setio kan kamu udah lama nggak ketemu, nggak main sama dia. Ketika Kiki menceritakan hal itu kepada Pamo ini nama samaran juga ya. Tiba-tiba Pamo tuh langsung nyeletuk. Ah itu Om kamu nggak bener itu. Mana ada nelpon tiba-tiba maksa mau datang harus ketemu lah apa.
Lah selama ini dia kemana? Dia punya waktu dalam masa kehamilan 3 bulan kamu ini atau sebelum kamu hamil. Kalau mau datang ya datang aja. Tapi kenapa saat-saat kamu hamil 3 bulan ini dia maksain datang sama anaknya? Enggak, saya nggak percaya, dia bilang. Pokoknya kamu tidak boleh ketemu sama om kamu. Ya sempat terjadi perdebatan ya, karena Kiki kan, kenapa sih kok nggak boleh ketemu om sendiri sama anaknya? Kita kan saudaraan, kamu kan ibaratnya orang luar baru masuk keluarga aku. Ya saya kan suami kamu, jadi kamu harus dengerin omongan saya. Karena biar bagaimanapun saya yang melindungi kamu sama jabang bayi yang ada di perut kamu, bukan orang lain, dia bilang. Ya pokoknya semalaman itu pokoknya ya serulah. Nah singkat cerita, datanglah hari yang ditentukan. Tepat 2 hari setelah Pras nelpon, Om Pras tuh datang beneran ke rumahnya sama Setio. Tin. Wah pokoknya datangnya pun persis setelah maghrib. Jadi begitu selesai maghrib, datang dia nongol. Oke lah, dibukain pintu sama Pamo, dia dipersilakan masuk, diajak ngobrol. Baru 1 menit ngobrol, tiba-tiba Pras nyeletuk. Mo, istrimu mana? Iya, ini Om. Kiki tadi tuh pergi dia sama teman-temannya ke Bandung karena dia udah nggak tahan, udah ngidam pengen jalan-jalan katanya. Loh, gimana sih gitu? Omnya itu ngomong seperti kecewa, tapi ketika nepuk tangan itu kayaknya dia marah banget. Gimana sih, kebayang kan kayak, oh, kok begitu? Kan udah janjian sama Om. Gimana sih itu Kiki? Ini Om jauh-jauh loh bawa Setio juga ke sini. Kan udah janjian 2 hari lalu. Ya gimana Om? Orang dia mau berangkat tiba-tiba Om. Cek aja ke kamar kalau nggak percaya gitu. Untungnya kalau menurut Pamo, mungkin Omnya waktu itu punya rasa sungkan. Karena Kiki sama Pamo ini kan sudah menikah. Ya masa masuk ke kamar Kiki gitu kan ya nggak etis lah, itu kan kamar suami istri sekarang, bukan kamar gadis lagi gitu kan. Nah singkat cerita, Omnya pun berkata, ya udahlah kalau Om hari ini nggak bisa ketemu Kiki mau gimana. Tapi dengan nada yang ketus, marah, dan sinis. Gimana tuh campur jadi satu. Ya udah kalau gitu Om pulang dulu deh. Payah nih si Kiki udah dikasih tahu jangan pergi malah pergi. Sudah tuh terus pulang kan, Omnya sama anaknya Om Pras, Tio sama diantar sama Pamo. Nah singkat cerita 2018 akhir lahirlah anaknya Kiki yang pertama. Lalu kita percepat lagi ceritanya sampai 3 tahun ke depan. Ketika 3 tahun ke depan, tiba-tiba saja Pamo dan Kiki mendapat kabar bahwa anaknya Om Pras yang bernama Setio itu operasi jantung pasang ring ya. Ternyata selama ini Om Pras dan beserta keluarganya termasuk Setio itu menyimpan sebuah rahasia besar bahwa Setio memiliki penyakit jantung yang sudah lama. Dan ketika si Setio ini operasi, seluruh keluarganya baru tahu, seluruh keluarganya Om Pras baru pada tahu saat itu gitu. Nah, taunya pun setelah operasinya berjalan setelah 7 hari. Nah, ketika operasinya itu sudah berjalan 7 hari, di hari ke-7 persis, Setio meninggal dunia. Kiki pun sama Pamo terkejut bukan main.
Loh, perasaan Setio ini badannya tinggi besar. Udah operasi pasang ring lagi. Harusnya kan nggak kenapa-napa ya. Kok malah meninggal dunia sih? Aneh banget ini. Nah, berangkat dari kecurigaan itu, akhirnya Pamo sama Kiki pergilah mereka. Jadi temennya ini ada punya kenalan orang pinter. Nah, Pamo sama Kiki ini nanya nih, Pak, saudara saya kok meninggal tiba-tiba ya? Padahal dia itu udah selesai dari operasi jantung pasang ring. Dan operasi itu sudah dalam masa pemulihan hari ke-7. Biasanya pas hari ke-7 itu kan udah boleh pulang. Kalau kata orang pinternya, ya saya nggak kaget deh. Orang itu ada yang mau ditumbalin, tapi malah balik ke anaknya. Wah, mendengar hal tersebut, Pamo dan Kiki seperti tersambar geledek. Pamo pun berkata, loh, jadi selama ini semua firasat saya benar dong mengenai Om Pras sama Setio. Ya, kamu sudah tahu punya firasat begitu, ya didengerin dong. Jangan dicuekin. Oh, maaf Pak, kalau saya sih dengerin, tapi istri saya ini Pak bandel, susah banget dikasih tahu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa suami kamu ini memang dia firasatnya bagus. Jadi kamu harus dengerin apa kata dia. Karena dia tidak mungkin mencelakakan kamu dan anak-anak kamu apabila dia bukan suami yang sayang kepada kalian. Wah, mendengar perkataan orang pintar itu, kok sama ya apa yang seperti dikatakan dengan Pamo suaminya. Sebut saja orang pintar itu bernama Babe. Jadi Be, gimana Be? Ya, karena sekarang tumbal itu sudah berbalik, jadi seharusnya pada tanggal dan hari yang sudah ditentukan ketika mereka datang, andai kata kamu nak ketemu dengan Om sama anaknya, itu nyawa kamu akan ditukar dengan nyawa anaknya. Apalagi waktu itu kamu sedang hamil. Jadi nyawa kamu akan berpindah ke nyawa anak Om kamu Setio, dan anak kamu itu akan diambil juga untuk memperpanjang lagi umurnya Setio. Jadi Setio tuh dapat 2. Karena pada waktu itu si Setio ini dia memang sudah di ujung tanduk umurnya. Nah, dengan dia menumbalkan adik Kiki ini, dia bisa umur panjang. Apabila waktu itu berhasil ketemu, ya maka umur adik Kiki paling seminggu, 2 minggu. Jadi adik Kiki yang mengalami sakit jantung nantinya. Oh gitu, iya. Dan kandungan di dalam adik Kiki pun pasti akan gugur. Karena pada waktu dan jam yang ditentukan tidak ketemu, makanya itu balik lagi tumbalnya. Kenalah ke dia. Ya syukur-syukur nanti si Pras itu nggak jadi gila. Anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia. Ya tapi saya tidak kaget karena memang itu sudah ya takdirnya Pras lah. Karena semasa hidupnya ya memang suka main begituan. Dia menghalalkan segala cara untuk menaikkan jabatannya. Memang jabatannya yang terakhir tuh tinggi. Ya setingkat direktur lah. Tapi itu juga kan dibantu sama ayahnya Kiki. Kalau tanpa ayahnya Kiki, mana bisa dia jadi? Ya cuman itulah manusia ya. Sudah ditolong, malah nikem dari depan. Bukan nikem dari belakang lagi sekarang. Mendengar hal itu pun ya Kiki sama Pamo kaget, tapi ya mau diapakan lagi ya.
Mereka hanya bisa berterima kasih kepada Babe yang udah membantu menjelaskan dan meringankan sisa-sisa daripada pesugihan tumbal itu. Semenjak kejadian itu, ya karena Om Pras hanya punya 2 anak. Ya memang Setio ini anak laki-laki satu-satunya ya. Ya bisa dibilang penerus keluarga. Tapi Om Pras masih punya 1 anak wanita yang sudah menikah dan sudah punya anak. Ngomong-ngomong, Setio juga sebetulnya udah menikah. Tapi entah bagaimana sampai detik terakhir Setio itu meninggal dunia, istrinya itu belum dikaruniai anak satupun. Seakan sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa bahwa Om Pras tidak diperkenankan untuk mempunyai garis keturunan yang melanjutkan nama Om Pras. Itulah barusan kisah yang dikirim oleh Kiki. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah jagalah hubungan baik antar keluarga, tetaplah menjalin komunikasi yang harmonis, dan ya jangan saling irilah antara keluarga. Dan Kiki pun menitip pesan kepada Om Pras, andai kata Om Pras nonton ini, sampai kapanpun Kiki tidak akan memaafkan Om Pras. Tapi Kiki mau kalau Om Pras itu jangan minta maaf ke Kiki, tapi minta maaflah kepada Setio, anaknya Om Pras. Karena apalagi Pamo ngasih tahu ke Kiki kalau dia mempunyai firasat bahwa Setio itu sangat menderita di sana. Pesannya luar biasa ya teman kakak. Oke, buat teman kakak yang punya kisah yang ingin dibagikan kepada kita, langsung saja menghubungi nomor dan email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.